Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Roni Lukum SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik yang pertama yaitu ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila, yang kedua yaitu ideologi komunis, yang ketiga yaitu ideologi liberal, yang keempat yaitu penistaan agama, dan yang kelima yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu tentang ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila. Ideologi ISIS sangat bertentangan dengan Pancasila. Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, Pancasila sebagai togar atau berhala yang harus diperangi itu sudah amat kelewatan batas. Dijelaskannya, ISIS itu suatu organisasi pergerakan yang berpaham radikal dan menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakini antara lain ingin memperjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan. Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila, ditambahkannya mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing sehingga bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Agama meminta aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menangani kasus yang desas-desus ajarannya memungkinkan sampai hingga Indonesia. Dakwah Islam itu mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan. Dia juga meminta setiap ormas Islam dengan membimbing dan arahan ulamanya masing-masing mampu mengintensifkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi perkembangan ISIS di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memaparkan bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerjasama dengan negara-negara sahabat untuk membatasi pemberian visa bagi warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia akan bertukar informasi dan data identitas warga negara Indonesia dengan negara-negara itu agar visa tidak disalahgunakan untuk bergabung ke ISIS. Selain dilakukan kerjasama antar negara, upaya membatasi warga negara Indonesia pergi ke daerah untuk juga akan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyeleksi ketat penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pun mengingatkan bahwa siapapun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS akan terancam hukuman pidana karena ISIS sudah diyakini masyarakat internasional sebagai teroris. Selain itu, status kewarganegaraannya pun akan bisa dicabut. Mengutip berita kompas.com pada tanggal 5 Agustus tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan sikap atas ISIS, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto menyatakan Indonesia tidak mengakui keberadaan ISIS. Pemerintah juga melarang penyebarluasan paham ISIS di tanah air karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kebinekaan di negara ini. ISIS mulai memperluas pengaruhnya dengan merekrut warga negara di belahan dunia lain. Di Indonesia, bukti-bukti kehadiran ISIS semakin nyata melalui simbol-simbol bendera, lukisan grafiti, tabloid, hingga video pendeklarasian dukungan menurut pendapat Kepala Badan Pusat Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyad Bay, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS dicabut kewarganegaraannya. Itu langsung dibantah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin. Amir menyatakan pemerintah tidak bisa langsung mencabut kewarganegaraan pengikut ISIS. Hal ini karena aturan dalam pasal 23 huruf E dan F pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum terpenuhi. Dalam pasal 23E disebutkan bahwa warga negara Indonesia akan dicabut kewarganegaraannya apabila secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Sementara itu, pasal 23F mencantumkan klausul warga negara Indonesia akan dicabut kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah dan nyatakan janji setiap kepala negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Selain itu, menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, fenomena ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah, karena dapat menjadi sebuah ancaman serius bagi keragaman dan kebinekaan Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus segera membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Anti Teror untuk memformulasikan program kontraradikal dan deradikalisasi secara efektif. Disadari saat ini keanggotaan ISIS di Indonesia telah membengkak mendekati angka 1000. Angka itu di luar dari jumlah anggota organisasi yang bekerja di bawah tanah. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu tentang ideologi komunis. Di mana komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak hanya kelas sosial, uang, dan negara. Berikut dampak-dampak yang diberikan dari negara yang menganut sistem ideologi komunis. Ada dua dampak, yang pertama itu dampak positif dan yang kedua itu dampak negatif. Yang pertama, dilihat dari dampak positif, yaitu yang pertama, adanya kesetaraan di setiap individu, sehingga tidak ditemukan individu yang merasa lebih unggul ataupun lebih rendah. Yang kedua, biasanya tidak pernah terjadi krisis ekonomi ataupun kasus kelaparan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengatur masalah-masalah ekonomi dengan sistem terpusat sehingga masyarakat hanya tinggal mengikuti saja. Yang ketiga yaitu pemerintah lebih mengatur angka pengangguran hingga inflasi. Selanjutnya yaitu dampak-dampak positif dari negara yang menganut paham ideologi komunis. Yang pertama yaitu tidak adanya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi salah satu alasan dibentuknya komunisme oleh Karl Marx. Yang kedua, hak asasi manusia tidak ada nilainya sehingga banyak masyarakat yang tertindas. Yang ketiga, masyarakat tidak mempunyai kebebasan individu, semua hal telah diatur oleh pihak pemerintah. Yang keempat, pemerintah melakukan kegiatan monopoli yang tentunya berdampak sangat merugikan oleh masyarakat. Yang kelima, motivasi setiap individu berkurang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ciri-ciri dari negara komunis dapat dilihat dari yang pertama, memiliki paham ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hanya bersikap dengan dasar pada logika dan tidak mempercayai dengan adanya Tuhan dan agama. Yang kedua, segala hal yang dimiliki rakyat adalah kekuasaan pemerintah juga. Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di negara menganut ideologi komunis. Yang ketiga, dalam ideologi komunis, individu dianggap sebagai masyarakat dalam jumlah yang banyak atau majemuk. Jika ada seorang individu melakukan usaha lebih untuk membuatnya terlihat lebih unggul, tidak akan dianggap oleh pemerintah. Yang keempat yaitu, bagi negara komunis, cara untuk menyebarkan ideologi komunis dengan cara revolusi untuk menghilangkan paham kapitalis. Berikut ini adalah negara-negara yang masih menganut ideologi komunis hingga saat ini. Negara-negara yang masih menganut ideologi komunis, yang pertama yaitu Republik Rakyat Tiongkok, yang kedua Korea Utara, yang ketiga Kuba, yang keempat Transnistria, yang kelima Laos, dan yang keenam yaitu Vietnam. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang ideologi liberal. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Berikut ini beberapa negara maju yang masih menggunakan ideologi liberalisme. Yang pertama yaitu Amerika Serikat, yang kedua Jerman, yang ketiga Australia, keempat Inggris, kelima Prancis, dan keenam yaitu Jepang. Keunggulan atau kelebihan ideologi liberalisme yang pertama yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua yaitu setiap individu bebas untuk memilih sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat,
menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang-barang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Yang keenam, kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku. Secara bebas, berita-berita ataupun ulasan yang dibuat oleh media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa semakin efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu tentang penistaan agama. Apa sih itu penistaan agama? Pengertian dari kata menista berasal dari kata nista sebagai pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smaad dari bahasa Belanda. Nista berarti hina, celah, rendah, dan noda. Sedangkan agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan dengan kehendak sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian agama menurut M. Tarif Tahir Abdul Muin. Jadi, penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategorikan perusak akidah yang diancam berdosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS garing 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau pedoman agama, bahwa penistaan agama adalah setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan di lingkungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang diadopsi di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan lain dari agama itu. Penafsiran kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan agama melalui media sosial. Penistaan agama melalui media sosial adalah masuk dalam delik perbuatan pidana baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menggunakan media seperti FB, Twitter, dan sebagainya sebagai sarana untuk mencaci maki baik terhadap individu maupun kelompok agama, pelakunya akan dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga dianggap melanggar etika dan moral sesuai pasal 156A tentang penghinaan agama dan pasal 310 ayat 1 dan 2 tentang pencemaran nama baik. Sementara di Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik ada dalam pasal 27, 28, dan bisa juga 29. Dalam pasal 156A KUHP disebutkan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. KUHP pasal 310 ayat 2. Berikutnya itu penistaan atau penghinaan agama di muka umum. Pada dasarnya, kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS garing 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau pedoman agama, Undang-Undang 1
1/PNPS/1965, pasal 1 Undang-Undang 1/PNPS/1965 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang pertama yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan itu ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, nilai pertama yaitu bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju, adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga yaitu membantu keluarga, teman, dan kerabat untuk mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu bergotong royong. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama yaitu mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.